Shalom warga kerajaan. Kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, Sarat Mose. Bukan Ebed tapi Sarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari Sarat Mose menjadi Ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karier saudara saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini. The power of vision and the power of the right succession. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, yang sedang beribadah bersama dengan kami. Mari kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan menikmati segala kebaikan-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sebab karena kebaikan-Mu kami boleh menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi. Sebab Engkau Allah yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan.
berbuat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami menikmati segala kebaikan-Mu, kami menikmati segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan pertama, Bapa, Engkau sungguh baik, sebab kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur-Mu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Sungguh Engkau besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Yesus Tuhan, sebab kasih-Mu tak terukur, sebab kasih-Mu Tuhan bagian dari hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih. Syukur bagimu, sepanjang hidupku mau menyenangkan-Mu, mau meninggikan nama-Mu. Haleluya. Sherarayanamo, shiribie, hibianama shire, himanama, terima kasih Yesusku. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari ini berkati Tuhan, naikkan pujian ini bersama-sama. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama. Kita bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Oraba shandara labate kera laba sherebeda. Oraba lama syakanda mane kiratura laba shuri binaro tore laba shekera. Ora laba laba shikire de batora laba tekinda ratara laba shekera laba. Ora laba syakalaba rapa syakalaba laba. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang maha dahsyat. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Sebab matamu tidak pernah terlepas atas bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur atas bangsa Indonesia, bangsa yang Engkau berkati, bangsa yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Sebab ada hikmat di setiap para pemimpin di bangsa ini Tuhan. Sebab Engkau memberkati para pemimpin bahkan sampai rakyat Indonesia. Engkau berkati seluruhnya. Kami boleh dalam keadaan baik-baik saja. Kami boleh dalam keadaan sehat-sehat saja. Kami boleh dalam keadaan didapati Tuhan, bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami memberkati bangsa ini Tuhan. Udara, air dan tanahnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi para pemimpin atas bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai jajaran pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau menyertai mereka. Engkau juga menyertai Tuhan kota Jakarta ini. Engkau memberkati kota Jakarta ini, bahkan Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ada nyanyian-nyanyian baru yang keluar dari mulut-mulut orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka boleh tetap bersuka cita, mereka tetap ada nyanyian baru di mulutnya. Sebab keadaan mereka, keadaan yang berbahagia, sebab ada Tuhan di dalam mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati para pemimpin kami Tuhan. Untuk Bapak Arifin beserta Ibu, untuk Bapak Roni beserta Ibu, untuk Pak Hartono juga beserta Ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin yang Tuhan percayakan atas kami Tuhan. Mereka boleh sehat, mereka boleh dalam keadaan baik-baik saja. Mereka dalam keadaan disertai Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan apapun yang mereka alami, Tuhan Engkaulah jawaban. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Yang tidak berpengharapan, mereka boleh berpengharapan kepada Yesus Tuhan. Hati kami boleh tetap teguh kepada Tuhan, sebab kami percaya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih sebab kemenangan itu sudah ada di depan kami. Kami adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, buat kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Yesus, sebab tak pernah Kau tinggalkan anak-anak-Mu yang berharap padamu. Sebab tak pernah Engkau mengecewakan. Engkau Allah sumber pengharapan, Engkau Allah sumber sukacita. Engkau Yesus namanya. Haleluya. Terus kami bersukacita dalam Kau Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Jadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Katakan pelepasan, kelepasan
saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Sebab itu kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bangga padamu Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersyukurlah jika engkau masih bernafas dan kau sehat-sehat saja hari ini. Sebab semua karena kemurahan-Nya. Mari berhenti bersungut-sungut, tapi ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Abasyara labataka labasira. Shana mayera labasyara labalaba. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh teramat baik. Yesus Tuhan, Engkau baik, selalu aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dikasih kesempatan kembali beribadah. Kami dikasih kesempatan hidup, anugerah-Mu saja Tuhan. Kami sekarang sadar kami tidak akan menyia-nyiakan hidup kami, tapi kami mau lebih maksimal untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah buat kami siang hari ini Tuhan. Kami akan bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu di rumah. Kalau kita ada saat ini berarti kemurahan yang Tuhan masih kasih. Awal April saya ditelepon oleh salah seorang pekerja. Dia bilang sama saya seperti ini, Bu Nancy, saya dapat kabar. Saya punya teman, dia orang yang sangat mampu, dia orang yang berada. Dengan keuangannya dia bisa beli apapun saja, terpapar COVID. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam salah satu rumah sakit, sampai 14 hari di rumah sakit tersebut. Menurut ceritanya dia kurang mendapatkan perawatan yang maksimal, sehingga ketika dia minta sambil nangis-nangis ke rumah sakit supaya dipindahkan suaminya, apa yang terjadi memang harus melewati beberapa prosedural, singkat cerita gak keburu dan suaminya meninggal. Pekerja ini telepon sama saya, aduh Bu, dia cerita betapa menyesalnya, uang ada, uang sanggup untuk membeli obat. Tapi kenyataannya waktunya yang gak keburu Bapak Ibu. Seminggu kemudian saya ditelepon juga oleh salah seorang pekerja. Sama halnya seorang yang mampu di bilangan Jakarta Utara, terpapar COVID juga Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tidak sempat, waktunya nggak keburu, meninggal. Bapak Ibu, kenapa sih seseorang kadang-kadang bisa dikatakan meninggal? Karena waktunya nggak keburu Bapak Ibu. Nah, kita bicara tentang waktu. Kalau saya kasih judul, apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini adalah nyawa. Kalau kita ada nyawa kita sekarang masih hidup di dalam tubuh kita, berarti kita masih diberi kesempatan dan kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Oke, tolong dilanjutkan PowerPoint saya. Kita mengisi hari-hari kita, nyawa kita yang masih ada di badan kita. Kita mengisi dengan apa ya? Kita bangun tidur pagi, kemudian apa yang kita lakukan? Kita mesbah keluarga, kita berdoa, kemudian kita sarapan, kita berolahraga, kita melakukan hobi kita bekerja, kemudian kita beribadah, kemudian kita melayani, kita berlibur sekeluarga. Hari demi hari kita nikmati dengan asik, dengan penuh sukacita.
Tanpa sadar Bapak Ibu ketika kita melewatinya dengan penuh sukacita, aktivitas. Nah, kita tuh seringkali tanpa sadar Bapak Ibu ya sibuk, kerja, aktivitas, hobi, gadget. Kita sibuk dengan hari-hari kita. Kita lupa bahwa nyawa yang ada di dalam tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan sepenuhnya Bapak Ibu. Oke, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Hari demi hari, jam demi jam, bahkan tahun demi tahun kita lewati. Kita melakukan semuanya dengan penuh sukacita, dengan asik. Tapi Bapak Ibu kita tersadarkan apa yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini. Yuk kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Pemerintah Indonesia menetapkan keputusan untuk PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Tapi di beberapa negara kita lihat ada lockdown. Kalau sudah di lockdown pastinya tidak boleh keluar sama sekali. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Yang sebelumnya kita sibuk dengan aktivitas kita asik dengan aktivitas kita. Kenapa begitu pemerintah memutuskan PSBB atau lockdown kita semua taat dan nurut? Karena kita lebih menyayangkan nyawa kita. Kalau kita bicara PSBB, sebelumnya saya juga sharing sama beberapa teman. Aduh sekarang sudah nggak bisa ada transaksi sama sekali. Barusan sudah mau deal bisnis orang sewa ruko. Sudah bayar DP 20 juta. Dihilangin, diangusin uangnya. Karena nggak ada uang untuk bayar. Semua akibat di PSBB dan negara-negara yang alami lockdown, ekonomi pun stuck. Tapi kenapa orang taat? Ekonomi stuck, belajar di rumah, tidak ada kegiatan apapun juga. Bahkan sampai beberapa teman rambutnya gondrong Bapak Ibu. Karena apa? Nggak bisa potong rambut, nggak bisa cukur sendiri. Tapi kenapa ketaatan dilakukan pada waktu itu? Karena lebih menyayangkan nyawa. Karena kita baru sadar nyawa itu berarti Bapak Ibu. Mari kita lihat selanjutnya. Work from home, kita rela, kita taat. Kita lihat beberapa kota-kota di dunia ini ketika mengalami lockdown. Italia juga merupakan salah satu negara yang besar juga kematian di sana yang terpapar COVID. Kemudian Malaysia juga lockdown. Next kan lagi di London lockdown. Next kan lagi juga ada di New York lockdown. New York merupakan salah satu kota terbesar yang terpapar. Dan per hari kemarin tanggal 22 April saya sudah melihat berita terakhir 40.000 lebih meninggal di New York. Nyawa itu sangat berarti Bapak Ibu. Nah semua mau di lockdown karena lebih menyayangkan nyawa daripada keuangan, daripada kegiatan, daripada semua aktivitas-aktivitas yang lain. Oke selanjutnya mari kita lihat. Nah tanggal 21 Maret Bapak Ibu, jadi gini. Saya ceritakan singkatnya, pertengahan Maret, suami saya Pak Roni itu sudah mulai panas, mulai batuk-batuk, terus kemudian pusing, lemas, Bapak Ibu pergilah ke dokter. Di dokter dilakukan beberapa kali periksa darah, juga dilakukan ronsen torak Bapak Ibu. Hasil tes darah, trombosit menurun. Jadi diperkirakan awalnya adalah demam berdarah, tapi melihat hasil toraks, dokter bilang aman Pak Roni, itu hari Seninnya. Hari Selasa masih demam, masih batuk, hari Rabu masih demam, masih batuk. Kamis kami kembali lagi ke rumah sakit, kemudian tes darah lagi dan torak lagi. Di situ dilihat toraknya pun bersih, di situ dilihat. Tapi LED-nya meningkat. LED-nya itu bicara tentang infeksi di dalam tubuh. Kemudian limfosit, daya tahan tubuh menurun. Jumat malam semakin lemah, tidak berdaya, kemudian kita telepon dokter, puji Tuhan dokternya adalah teman dekat kami. Dokter bilang kalau Pak Roni mau opnam malam ini belum tentu ada kamar yang ready. Mendingan besok saya siapin kamar daripada Bapak nunggu di UGD berjam-jam malah Bapak mubasir dan kecapean kan. Jadi akhirnya besok CT scan Bapak Ibu. Dokter sudah daftarkan CT scan dan hasil CT scan-nya Bapak Ibu kita bisa lihat ternyata ini benar-benar virus yang sudah begitu banyak
di paru-paru suami saya, di paru-paru Pak Roni, Bapak Ibu. Dokter dari hasil lihat CT scan ini pada waktu itu belum swab. Dokter bilang, dia panggil saya seorang diri. Dia panggil saya di ruang depan, waktu itu Pak Roni lagi di kamar di kamar rawat inap. Ibu, dokternya menyampaikan dengan tegang, dengan serius, padahal dokter ini teman setiap kali ketemu, Pak Roni. Tapi kali itu, Bu, Pak Roni positif. Ya seperti itu. Terus kemudian dia tunjukkan, seharusnya ini di video ya, tapi saya fotokan. Next kan tolong kita bisa lihat, Bapak Ibu, dominasinya lebih banyak didominasi sama virusnya daripada paru-paru yang masih bersih itu sendiri. Next kan lagi. Nah, jadi begitu dokter menyampaikan bahwa ini kasus yang berat, Bapak Ibu, saya langsung, Tuhan Yesus tolong. Saya dipanggil seorang diri. Jadi pada waktu itu dokter menjelaskan kepada saya gemeteran seorang diri. Badan saya langsung dingin, sampai di rumah saya berdoa. Next kan lagi, ini setelah dirawat, Pak Roni masuk itu 21 Maret. Ini foto yang sebelah kanan itu Bapak Ibu, itu foto torak tanggal 31 Maret. Dan kemarin tes terakhir tanggal 20 April sudah bersih total. Dokter menyatakan oleh kemurahan Tuhan bahwa Bapak udah sembuh, hasil rapid testnya sudah sembuh total dan puji Tuhan semuanya. Tapi saya mau menceritakan betapa hari-hari itu. Gini Bapak Ibu, ketika kita sehat, ketika kita melakukan semua aktivitas kita, jam, hari, waktu demi waktu, kita seringkali kita meremehkan hidup kita. Tapi begitu dokter bilang, Bu, Pak Roni positif. Dan kasus ini kasus yang cukup berat. Saya langsung begitu menghargai nyawa Bapak Ibu. Tolong kita lihat selanjutnya. Ini jadi kondisinya Pak Roni itu demam, kemudian sampai 39 lebih, kemudian nafasnya pendek-pendek Bapak Ibu. Jadi saya begitu video call lihat nafasnya, saya nggak nangis, tapi begitu tutup telepon saya langsung nangis lagi karena nafas Pak Roni udah pendek-pendek, demam tinggi, badannya lemes sekali, terus sempat buang-buang air gitu ya. Nah, akhirnya dibantu pernafasan. Puji Tuhan, teman kami dokter itu sangat pandai. Jadi beliau sudah mempelajari siklusnya. Sebelum sampai tercekik sudah dikasih bantuan pernafasan dulu. Kemudian apa yang terjadi karena begitu banyak obat-obatan antibiotik yang masuk, akhirnya tangan kiri jadi bengkak, tukar ke tangan kanan. Tukar ke tangan kanan pun sampai satu masa akhirnya dia bangun pagi-pagi Pak Roni lihat ternyata suntikan infusnya sudah lepas, balik lagi ke tangan kiri. Ini yang saya mau ceritakan gini Bapak Ibu. Ketika ngalami kayak gini, ketika dokter bilang kasusnya kasus berat, hari demi hari itu berharga Bapak Ibu. Jam demi jam itu berharga. Karena apa? Jam demi jam dimasukkan antibiotik. Ada salah satu obat yang harganya hampir Rp700.000 Bapak Ibu. Saya lihat di bonnya pada waktu Pak Roni pulang, sehari itu bisa 6 kali obat tersebut. Jadi 4 juta lebih hari kemudian. Dalam kondisi seperti itu kita sudah nggak berpikir biaya lagi, yang berpikir kita yang penting nyawa diselamatkan. Dalam posisi seperti ini Bapak Ibu kita betapa sadarnya nyawa itu sangat berharga. Nyawa itu berarti ketika kita jalanin hidup biasa-biasa aja kita nggak sadar nyawa kita, kesehatan kita melakukan hobi kita melakukan apa, semuanya dengan biasa-biasa. Tapi begitu dokter bilang, Bapak positif, kasusnya kasus berat, jam demi jam nyawa di dalam tubuh itu berarti. Saya pantau, kita telepon, kita lihat, sudah masuk kloroquinnya sayang, sudah masuk antibiotiknya, sudah masuk ini itunya, karena waktu demi waktu, detik demi detik ketika obat dimasukkan, itu sangat berarti Bapak Ibu. Nah kemudian ketika ngalamin hal-hal seperti ini, apa yang saya lakukan? Boleh dilanjutkan lagi, kita lihat selanjutnya.
Nah, ini Bapak Ibu, mari kita lihat ayatnya. Pak Arifin dan Bu Vivi selalu menguatkan kami. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman. Kami tidak sempat sampaikan. Mungkin seandainya Bapak Ibu berkata, kan seandainya disampaikan kita bisa bantu dukung dalam doa. Tapi karena kami sepakat dengan Pak Arifin, kita berkata bahwa biar penatua inti dan keluarga inti aja yang tahu. Jadi lewat ini juga saya mohon maaf karena nggak sempat sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi Pak Arifin memberikan ayat ini buat saya. Banyak ayat yang beliau berikan, tapi ayat ini benar-benar menjadi doa saya Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama yang di rumah. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bapak Ibu, kalau kita ngalamin hari-hari biasa, kita jalan di negeri orang yang hidup, itu kita meremehkan hidup kita. Tapi begitu keluarga kita ataupun mungkin kita sendiri kita ngalami sesuatu bayang-bayang maut. Betapa ayat ini hidup Tuhan kasih kemurahan-Mu buat suamiku. Supaya suamiku ditambahkan umurnya, diperpanjang waktunya, nyawanya. Supaya masih bisa melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Bapak Ibu, ayat ini benar-benar di negeri orang hidup. Kita akhirnya menghargai waktu kita, kesempatan kita. Kalau kita masih ada, kalau saat ini saya masih bisa bersaksi, masih bisa sharing firman Tuhan. Berarti kesempatan saya di negeri orang hidup, saya berbagi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu, di negeri orang hidup itu luar biasa. Saya berdoa. Saya baru cerita ke suami saya nangisin dia. Itu siang malam Bapak Ibu. Pagi saya mesbah berdoa, Tuhan kasih kesempatan buat suamiku Tuhan. Nyawanya Tuhan Yesus biarlah dia kasih kesempatan berjalan di negeri orang hidup kembali. Saya perkatakan firman Tuhan. Saya ingat saat-saat ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat ketika Yesus hidup. Saya perkatakan. Saya bilang Tuhan ketika Bartimius yang buta itu dia berkata Yesus anak Daud kasihanilah aku. Bapak Ibu betapa ketika saya memohon nyawa suami saya itu saya seperti Yesus anak Daud kasihanilah nyawa suamiku Tuhan. Berarti kita melihat betapa berharganya nyawa. Kalau Bapak Ibu hidup saat ini masih bisa bernafas dan melakukan kegiatan. Walaupun kita di rumah, hargailah kesempatan itu Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan seperti wanita yang 12 tahun mengalami perdarahan. Dan dia menjamah jubahmu. Saya perkatakan, Yesus saat ini aku jamah jubahmu, sembuhkan suamiku Tuhan. Wah kemudian saya berdoa lagi, Tuhan seperti orang kusta yang berdoa, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan. Saya bilang sama Tuhan, kalau engkau mau Tuhan, engkau pasti bisa menyembuhkan suamiku. Kemudian ada orang kusta, kemudian mereka perwira yang berkata kepada Tuhan Yesus, katakan sepatah kata Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Saya berdoa, Yesus katakan sepatah kata aja, aku percaya kalau engkau mau sepatah kata suamiku sembuh. Jadi gini Bapak Ibu, betapa saya nangis, nyawa suamiku berharga buat kami. David, Tirsah, Tevi, kita sekeluarga berdoa, kita video call bersama. Tuhan biar kami sekeluarga kau izinkan berjalan menikmati kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Betapa kita itu benar-benar doa berseru-seru merendahkan diri sama Tuhan. Kasih Tuhan kita nikmati hidup di negeri orang hidup. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang kita ada, Bapak Ibu yang masih menginjakkan kaki di rumah kita masing-masing, masih bisa masak apa yang di rumah, masih walaupun kita sekarang semua mengalami kesulitan ekonomi karena work from home ini, ngucap syukur karena kita masih ada di negeri orang hidup. Kalau Bapak Ibu dikasih hidup, Bapak Ibu akan mati karena kelaparan, karena Tuhan pasti kasih kesempatan buat setiap kita. Oke. Jika kita sehat diberkati, anak cucu baik-baik, segala sesuatu berjalan baik, berapa lama sih waktu yang kita kehendakin untuk hidup? Kalau sehat, semua baik, ekonomi baik, anak cucunya luar biasa semua,
Ya 70 kayaknya masih kurang Bapak Ibu. Kita kepingin bonus sampai 80 tahun karena kita menikmati hidup Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi sama Yesus. Sementara kita kepingin, kita nikmatin hidup, kita menikmati panjang umur. Tapi apa yang kita lihat sama Yesus Bapak Ibu? Mari kita lihat bersama berapa sih usia Yesus? Yesus tuh meninggal di usia muda, sangat muda, usia sangat produktif Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu jangan salah, Yesus meninggal di usia 33 tahun bukan karena diabetes, bukan karena kanker, bukan karena penyakit bawaan, bukan karena penyakit-penyakit lain, bukan karena kecelakaan atau bukan karena apapun juga. Tapi yuk kita belajar siang hari ini Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan lagi. Nah ini yang saya dapatkan. Bicara tentang negeri orang hidup. Yesaya 53 ayat yang ke-8. Kita baru saja merayakan Yesus mati dan Paskah bukan? Kalau kita bisa berjalan saat ini di negeri orang yang hidup, itu karena ada satu korban yang sebelumnya rela mati, memutuskan mati di usia yang muda. Justru supaya kita dilanjut umur dan hidup kita berjalan sesuai tujuan Tuhan. Ayatnya Yesaya 53 ayat yang ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia, yang di rumah baca sama-sama, PowerPoint-nya sudah saya siapkan. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Karena apa ia terputus? Karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bahasa terputus di sini adalah gasar, bahasa Yunani Ibraninya. Artinya kadon, cut off, terpatahkan, terputuskan. Dia yang seharusnya panjang umur, tidak sakit, tidak bencana atau apapun juga, tapi dia rela terputus nyawanya. Karena apa? Karena kita. Ayat selanjutnya lebih dahsyat lagi. Mari kita lihat. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi, mari lihat sama-sama. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bapa di sorga punya desain bahwa anak memang harus lahir ke muka bumi ini. Firman Tuhan berkata, memang dari awal Tuhan berkehendak dia diremukkan dengan kesakitan Bapak Ibu. Itu desain awal. Tapi perhatikan satu kata ini. Di situ dikatakan apabila. Wow. Apabila adalah kata sambung. Tapi apabila ini menentukan nyawa kita di negeri orang hidup. Karena apa Bapak Ibu? Di sini dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya. Bapak Ibu, Yesus juga punya free will sebagai anak. Dia bisa saja untuk tidak mengambil keputusan untuk mau menyerahkan dirinya, terputus nyawanya dari negeri orang hidup. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan kita lihat Bapak Ibu, di kata apabila ini yang seharusnya dia bisa iya ataupun tidak, dia, Yesus mengambil keputusan untuk iya. Dan apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan baca. Maka ketika Yesus memutuskan untuk menjadi korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Firman Tuhan berkata umurmu akan lanjut karena kata apabila Yesus mengambil keputusan untuk menukarnya Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tujuan hidup kita masing-masing. Purpose kita masing-masing akan terlaksana. Karena Tuhan sudah memutuskan untuk mati buat setiap kita. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Tadi saya jelaskan ada kata apabila. Itu free will-nya Tuhan. Mari kita lihat. Pergumulan di Taman Getsemani ketika dia ngalamin apakah iya atau tidak. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku,
Jikalau engkau mau, perhatikan kata jikalau engkau mau. Dia bukan hanya kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nanti saya tutup dengan satu ayat, dalam hidup kita apalagi orang sudah percaya Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Yang jadi masalah kita lebih melakukan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Tapi Yesus bilang bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Seharusnya ini pilihan Tuhan, hak Tuhan. Tapi dia lebih merelakan haknya diserahkan kepada kehendak Bapaknya, Bapak Ibu. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Karena dia sebagai 100% Allah, dia tahu 100% detail apa yang akan terjadi. Sebab begitu Yesus mengambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya, terputus nyawanya. Bukan hanya terputus biasa, tapi terjadi pertukaran demi pertukaran, darah yang tercurah. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu adalah saat-saat di mana kata apabila di dalam Yesaya tadi jadi terserah kepada Yesus. Ketika dalam pergumulan itu peluhnya bertetesan darah. Tapi kita ngucap syukur Bapak Ibu, Yesus mengambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya, terputus nyawanya dari negeri orang hidup. Supaya nyawa kita di negeri orang hidup ini kita maksimalkan bagi kemuliaan Tuhan. Lanjutkan lagi. Nah, sebab ketika ia memutuskan untuk mengambil cawan itu, berarti nyawanya terputus dari negeri orang hidup. Dan akan terjadi pertukaran yang harus ia lunasin semuanya. Di Taman Getsemani ketika peluh darah, ia pernah merasakan rasa ketakutan, ia menggantikan stres kita. Kemudian mahkota duri, bicara kutuk kita digantikan berkat. Bilur-bilurnya bicara tentang segala sakit penyakit kita, ditanggungnya menjadi kesembuhan, menjadi pemulihan. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah sebagai pendengar mulai, aduh kenapa aku panas ya, kenapa demam ya, kenapa batuk-batuk ya, kenapa aku sesak nafas ya. Mulai timbul kekhawatiran, mulai timbul ketakutan. Bapak Ibu, Yesus sudah mati di kayu salib, bilur-bilurnya sampai tetes terakhir darah tercurah untuk menyembuhkan setiap kita. Jangan takut, jangan ragu. Dan kemudian dikatakan tangannya terpaku supaya apa yang kita buat yang seharusnya terkutuk nggak diberkati, jadi diberkati. Kakinya juga terpaku supaya jalan hidup kita diberkati. Lambungnya tertikam supaya kita lahir baru. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau kita masih dikasih kesempatan Tuhan menginjakkan kaki di negeri orang hidup ini? Mari kita lihat. Mazmur 90 ayat 12, ini ayat yang biasa kita baca. Tapi mari kita sekarang baca dengan pengertian Bapak Ibu. Karena kita sekarang tahu betapa jam, waktu itu berarti. Saya ketika di rumah menangisin suami saya minta kesembuhan Tuhan. Itu jam demi jam, detik demi detik itu berarti sekali Bapak Ibu. Setelah suami saya dinyatakan boleh pulang oleh dokter. 14 hari masih harus isolasi mandiri lagi di rumah. Itu kami hitung hari pertama, hari kedua. Karena mau enggak mau saya harus pisah kamar sama suami saya. Saya tidur di kamar Tirsa, di kamar mandi Tirsa, saya mandinya hal yang enggak biasa. Jadi hari pertama, hari kedua, saya itu menghitung hari loh Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan ini dahsyat, dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalau kita semua sehat, segala sesuatu baik, kita nggak ngitung hari Bapak Ibu. Tapi begitu kita ngalami sesuatu, aduh hari ke-10 sayang, saya cuma bisa WA atau kadang-kadang saya teriak 4 hari lagi kita bisa sama-sama. Wow itu hari, begitu di hari yang ke-14,
Kami ke dokter dan dokter nyatakan sudah sembuh, dibuatin surat keterangan, tidak menular lagi. Saya peluk suami saya, itu berharga sekali Bapak Ibu hari-hari. Maka firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati bijaksana. Sekarang setelah saya ngalamin ini sama suami saya, hari demi hari itu berharga loh Bapak Ibu. Setiap kita, kalau kita masih ada di negeri orang hidup, hargai hari-hari kita Bapak Ibu. Jam-jammu berharga. Oke, boleh main gadget masih oke. Tapi perhatikan, jangan sampai itu melebihi dari waktu yang berharga yang Tuhan berikan. Terakhir, Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kenapa ada kata ajarlah aku? Bapak Ibu, kita ngerti kehendak Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Tapi yang jadi masalah, kita lebih mengutamakan kehendak kita yang lebih mengasihkan kita, hobi kita, pekerjaan kita yang lebih mengasihkan kita daripada kita melakukan kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, ajar kami Tuhan supaya kami melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami sendiri. Seperti Yesus bilang, bukan kehendak-Ku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau sekarang kita ada, mari kita belajar bukan kehendak kita dulu, tapi kehendak Bapa yang dulu. Sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu, Roh Kudus yang di dalam kita, yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi mari siang hari ini bilang sama Tuhan, ajar kami. Kita tahu kehendak Tuhan, kita baca firman, tapi sekarang doanya ajar kami supaya kami melakukan kehendak-Mu. Seperti ketika Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu. Supaya hari-hari kita melakukannya dengan bijaksana. Dan Roh Kudus yang di dalam kita, biarlah menuntun kita sesuai dengan apa yang diajarkan itu. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu, kita ngucap syukur. Sekali lagi maaf saya ulangin terakhir. Kalau kita masih ada di negeri orang hidup, ini karena pengorbanan Yesus. Nyawanya terputus dari negeri orang hidup. Supaya kita panjang umur dan rancangan Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Saya minta kepada Ibu Rina kemarin, supaya kita nyanyikan lagu gimana kita mensyukuri pengorbanan Tuhan. Dan saya serahkan kepada suami saya Pak Roni untuk berdoa. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari warga kerajaan, kita belajar untuk
minta anugerah Tuhan supaya Tuhan mengajari kita untuk menghitung hari-hari. Supaya Tuhan mengajari kita untuk mengerti kehendak Tuhan, menghidupinya. Agar supaya kita yakinkan hari demi hari kita ada di dalam pusat kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Engkau Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur kami telah dipilih. Kami telah diberikan destiny atas setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk warga kerajaan yang bersama-sama. Karuniakan hikmat. Ajari kami untuk bisa memiliki hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari ini. Supaya kami tidak menyanyiakan waktu yang Kau percayakan. Tapi justru kami mau menghasilkan buah bagi kepentingan kerajaan Allah. Ajar kami juga untuk taat, tunduk, mengerti jalan-jalan Tuhan lewat firman-Mu. Taruh itu rasa lapar haus akan kebenaran yang memerdekakan ini. Bukan cuma tahu tapi ajari kami melakukannya. Karena Kau menjamin lewat firman-Mu bahwa yang mengasihi Engkau adalah mereka yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pasti keluar sebagai pemenang. Melewati masa-masa sulit ini. Kami sedang dibentuk oleh Tuhan. Dimurnikan. Dan membuat kami tegak berdiri seperti rusa di bukit batu. Supaya melatih jari-jari kami untuk bertempur, tangan kami untuk berperang. Supaya menopang kami dengan tangan kanan-Mu. Kemurahan-Mu membuat kami jadi besar. Kami percaya itu terjadi. Bagi-Mu hormat, kemuliaan kekal selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan perjamuan kudus bersama-sama. Di rumah Anda masing-masing Anda bisa mengambil roti anggur. Kalau tidak ada roti bisa makanan yang lain. Kalau tidak ada anggur bisa minuman yang lain. Karena kita mempercayai bahwa ada kuasa dalam perjamuan kudus ini. Kita memperingati korban Kristus kayu salib buat setiap kita. Seated on the throne. Oh yes Lord. Crown you now with many crowns. You reign victorious. The darling of heaven crucified, worthy is the Lamb. Mari angkat roti kita dengan tangan kanan kita. Percayalah saudaraku, ini adalah tubuh Kristus. Bukan sekedar lambang. Dan ini penuh kuasa. Bukankah roti yang kita angkat ini, persekutuan kita penuh dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Sudah dengar tadi bagaimana Tuhan mencurahkan darahnya. Dan setiap darah yang dicurahkan dari bagian-bagian tubuhnya selalu ada tujuan. Percayalah darah Yesus tetap berkuasa. Menyembuhkan. Melepaskan kita dari segala kuasa kutuk. Menyucikan dosa. Menguduskan, membenarkan. Dan oleh darah Yesus kita bisa masuk hadirat Tuhan. Mengalami Tuhan setiap waktu. Angkat dengan tangan kanan saudara. Dan ini adalah bukan sekedar lambang. Tapi ini adalah darah Yesus. Bukan kacauan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya.
Mari bersama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripadanya. Angkat tangan saudara. Saudaraku bersama dengan keluargamu di rumah. Terimalah berkat yang datang dari langit di atas. Dari samudera raya di bumi. Segala berkat yang terbaik. Dari bukit-bukit yang indah-indah mengalir atasmu. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama. Amin.